Satu hari di pelantaranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelantaranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati. Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya turun berkat, anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian pagi ini, hari ini di dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Hari ini kita ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya di Bukit Golgota sebagai jaminan keselamatan atas hidup kita. Dan hari ini, kita orang-orang yang percaya, kita orang-orang yang diselamatkan, merayakannya dalam satu ibadah. Mari kita akan puji dan sembah Dia. Mari kita akan muliakan Dia. Apapun keadaan kita saat ini, apapun situasi yang sedang kita alami, itu tidak akan pernah menggagalkan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Sebab Dia Tuhan Maha Besar. Mari kita akan angkat pujian. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi atas hidup kita. Oleh karena Tuhan sudah nyatakan janjinya atas hidup kita. Ku menyembah dalam
kekuatan kami hanya ada di saat Engkau hadir dalam hidup kami. Hidup kami ini tergantung penuh kepadamu ya Tuhan. Seutuhnya jiwa kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengakui Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan rancang bagi hidup kami. Sungguh seluruh hidup kami membutuhkan Engkau Tuhan. Suci kau sahabat.
Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama ibadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama tunduk kepala. Kita akan bersama-sama berdoa mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi yang indah ini kami bersama-sama mengucap syukur kepadamu. Kalau Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memperhatikan kami, Tuhan sudah memelihara hidup kami, bahkan Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kami. Kalau pada pagi ini Tuhan kami boleh kembali berhimpun untuk kami bersama-sama mengadakan ibadah secara streaming online, kiranya Tuhan memberkati di kami semua dalam rangka kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga. Tuhan, Engkau akan curahkan segala berkat-Mu atas kami di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Seberapa kami yang berkumpul, seberapa kami yang ada, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan curahkan segala anugerah berkat-Mu atas kami di dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau akan memberkati mulai awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan akan suara Tuhan. Kami ingin mendengarkan berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Mari Tuhan Engkau akan sertai, Tuhan pimpin, buka setiap hati kami, sehingga melalui ibadah bersama-sama pada pagi hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan mencurahkan segala berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Berkati kami semua hari ini, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib Tuhan, sehingga berkat Tuhan boleh kami terima pada kesempatan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kenaikan Yesus ke surga. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah kuasa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara sekalian, hari ini
kita bersama-sama umat Tuhan seluruh dunia, termasuk kita pada pagi hari ini sedang memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Bahwa hari kenaikan Yesus ke surga adalah merupakan sebuah penggenapan akan janji firman Tuhan yang kita percayai bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Oleh karena itu bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa ketika Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan hari ini Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kita bersama-sama sedang menunggu yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke dalam dunia. Tetapi itu belum terjadi. Tetapi hari ini sudah terjadi. Ada kelahiran, ada kematian, kebangkitan, dan hari ini naik ke surga. Bahwa itu penggenapan Tuhan sudah terjadi. Oleh sebab itu saudara sekalian, saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita percaya ya dan amin. Bahwa kenaikan Yesus ke surga bukan merupakan satu dongeng, bukan merupakan satu sejarah saja, tetapi satu realitas, satu kenyataan. Bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan hanya disaksikan oleh 2 orang, 1 orang, 3 orang, tetapi beberapa orang menyaksikan. Bahkan puluhan orang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga pada waktu itu. Dan murid-murid melihat bahwa Yesus naik ke surga. Karena itu saudara sekalian, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, bagi kita semua bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki satu makna, memiliki satu kuasa yang luar biasa buat saudara dan saya, buat iman kita. Karena itu Injil Lukas mencatat ada beberapa kuasa yang boleh menjadi berkat dalam hidup kita, di dalam kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Bapak Ibu saudara sekalian, ada tiga kuasa yang boleh menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama kembali kepada firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 tadi. Ada 3 kuasa. Kuasa yang pertama, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-50, dia berkata seperti ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kuasa yang pertama bahwa kebangkitan Yesus ke surga, yaitu memberikan berkat kepada murid-muridnya. Termasuk memberikan berkat kepada saudara dan saya, kepada kita semua, orang-orang yang percaya. Mengapa begitu saudara sekalian? Karena Tuhan tahu bahwa ketika sebelum dia naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya karena dia mengerti bahwa di tengah-tengah dunia, dia tahu bahwa di tengah-tengah dunia mereka, Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid akan menghadapi tantangan, murid-murid akan menghadapi ancaman, murid-murid akan menghadapi penderitaan, murid-murid akan menghadapi persoalan, murid-murid akan menghadapi badai hidup secara nyata yang mereka akan alami. Tuhan tahu itu semua. Oleh sebab itu, berkat Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Di tengah-tengah persoalan yang seperti itu, ketika murid-murid menghadapi ancaman, tantangan, Tuhan tahu bahwa mereka membutuhkan berkat Tuhan. Kita tahu apa itu berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan adalah penyertaan Tuhan, berkat ilahi yang akan menyertai dalam kehidupan mereka. Sehingga murid-murid merasa yakin bahwa mereka tidak pernah sendiri. Mereka tidak pernah mengalami persoalan sendiri. Mereka tidak pernah mengalami tantangan sendiri. Mereka tidak pernah mengalami kesakitan sendiri. Mereka tidak pernah mengalami aniaya sendiri. Tetapi mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara sekalian, kita seringkali merasa bahwa kita sendiri. Kita merasa bahwa diri kita mengalami masalah sendiri. Tetapi kita tahu bahwa berkat Tuhan itulah
yang memberikan kekuatan, yang memberikan keyakinan untuk kita tetap percaya, untuk kita tetap setia, untuk kita tetap yakin di dalam kita mengiring Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus tahu murid-murid akan menghadapi seperti itu. Murid-murid akan menghadapi ancaman, murid-murid akan menghadapi sebuah rintangan yang berat ketika mereka menjalani hidup di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Karena itu dia selalu sebelum dia naik ke surga, dia memberkati para murid-muridnya, termasuk saudara dan saya, termasuk Bapak Ibu semua hari ini. Kita percaya, kita yakin bahwa kita tidak pernah sendiri dalam setiap musim hidup kita. Tuhan katakan, aku selalu ada bersama-sama dengan kamu. Aku selalu menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, kita menyadari bahwa Tuhan selalu memberkati dalam hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Ya, oleh sebab itu kita yakin itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Tuhan memberkati hidup kita bukan hanya memberikan keyakinan, kekuatan kepada kita bahwa kita tidak pernah sendiri, tetapi berkat Tuhan itulah merupakan bukti daripada pemeliharaan Tuhan kepada para murid-muridnya, termasuk kepada kita semua hari ini, bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara, hidup kita semua, Bapak Ibu semua di mana Bapak Ibu berada, bahwa itulah berkat Tuhan. Berkat apa saja yang kita terima hari ini? Mungkin kita kadang-kadang tidak menghargai berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu harus banyak, harus besar, harus gede, saudara sekalian. Berkat Tuhan itulah setiap hari kalau kita bisa makan, setiap hari kita bisa minum, setiap hari kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sampai hari ini, itulah berkat Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa menghirup udara yang segar, kita boleh diberikan kekuatan kesehatan, itu salah satu berkat Tuhan yang termahal dalam hidup kita. Itulah pemeliharaan Allah. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih ada dan diberikan kesehatan, kita bisa melihat ciptaan Tuhan yang begitu mulia, begitu indah. Kita bisa memandang dengan mata yang sehat, dengan telinga yang sehat. Kita bisa makan enak dengan sehat, walaupun makanan kita sederhana tetapi enak. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang punya segala-galanya tetapi mereka tidak pernah menikmati berkat Tuhan? Tetapi Bapak Ibu hari ini dapat menikmati berkat Tuhan sebagai satu rasa syukur kita kepada Tuhan. Itulah pemeliharaan Allah, baik secara jasmani maupun rohani. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Karena itu kalau hari ini kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, bahwa berkat Tuhan itulah yang boleh memelihara kita sampai hari ini. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Itulah berkat Tuhan yang kedua. Berkat Tuhan yang ketiga adalah berkat melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan katakan sebelum dia naik ke surga, Tuhan akan memberikan Roh-Ku yang kudus, memberikan kuasa kepada kita untuk dia bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya. Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan. Roh Kudus itu akan menyertai, menasehati, membimbing, menuntun, membawa kita untuk kita hidup selalu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Itulah berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Melalui berkat Tuhan, Tuhan katakan kita harus menjadi saksi, ya, menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, dan sampai selama-lamanya. Karena itulah berkat Tuhan selalu menyertai kita. Janji Tuhan itu luar biasa, bahwa penyertaan Tuhan itu sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan itu sampai selama-lamanya, dan dia tidak akan pernah tinggalkan kita semua. Itulah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama, kuasa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ke surga. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian juga merupakan kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua, merupakan pengharapan bagi kita semua. Dan akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Itulah kuasa yang akan memberikan berkat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu yang kedua, saudara sekalian, kuasa kenaikan Yesus ke surga yang kedua adalah kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes
pasal yang ke-14 ayatnya yang kedua dan ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan ketiga. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Saya mulai ayat 1 membacanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi, kuasa daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tadi yang pertama bahwa kuasa itu memberkati kita semua, memberkati mereka, memberkati para murid dan termasuk kita. Lalu kuasa yang kedua bahwa Tuhan katakan adalah kuasa untuk menyediakan tempat di surga bagi orang-orang yang percaya, bagi murid-muridnya yang percaya. Janji firman Tuhan tadi berkata, jangan pernah gelisah hatimu. Artinya jangan pernah susah, jangan pernah khawatir. Bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memiliki makna, memiliki arti. Bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tempat apa saudara? Tempat bagi jiwa dan roh kita. Kalau tubuh kita nanti mati, kalau hidup kita mati, tubuh ini akan kembali kepada tanah. Daging ini akan kembali kepada tanah. Tetapi roh dan jiwa kita ada di dalam kerajaan surga. Karena itu firman Tuhan menjanjikan kepada kita semua. Kuasa yang kedua saudara sekalian, kuasa untuk menyediakan tempat bagi kita, yaitu surga yang mulia. Yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya. Setiap orang yang mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Dia berikan tempat ketika nanti kelak kita kembali. Tuhan menyediakan tempat di surga. Karena itu saudara sekalian, kita jangan pernah gelisah. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan kita tahu bahwa surga adalah merupakan muara daripada kehidupan kita semua. Tujuan daripada kita semua. Sehingga kita mencari bersama-sama, kita beribadah bersama-sama. Kehidupan bersama-sama untuk kita bersama-sama meraih kerajaan surga. Dan Tuhan katakan, Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu sekalian. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia katakan, aku pergi ke situ. Di mana kamu berada, di mana aku berada, kamu pun juga akan berada. Oleh karena itu jangan pernah kita gelisah, jangan pernah kita khawatir, jangan kita pernah gimbang. Mari kita akan selalu berserah dan percaya kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan apapun yang harus kita hadapi di tengah-tengah dunia yang sekarang ini. Kalau Paulus katakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 berkata, kemuliaan yang akan kita dapat itu lebih besar daripada apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami selama ini. Seberapa lama kita menderita saudara sekalian? Seberapa lama kita mengalami kesusahan? Raja Daud berkata di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 berkata, masa hidup kami itu 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun saudara. Hanya 70 tahun sampai 80 tahun. Itu pun kalau kita mampu, itu pun kalau kita kuat. Seberapa lama kita hidup? Kita ini hanya mampir ngombe. Tetapi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama melalui kenaikan Tuhan Yesus surga, merupakan penghibur bagi kita, pengharapan kita bahwa Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara, bagi Bapak Ibu semua, bagi saya dan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oleh karena itu seberapa banyak hari ini kita sedang mengalami keputusasaan, kekecewaan, penderitaan, kesakitan yang kita alami saat ini. Tetapi semuanya itu akan berlalu ketika Tuhan panggil kita, Tuhan tempatkan di surga bersama-sama dengan Dia. Itulah penghiburan bagi kita semua orang yang percaya. Mari kita akan bersama-sama tetap jalani hidup kita untuk kita tetap setia di dalam pengiringan kepada Tuhan. Mari kita akan melayani Tuhan dengan hati, melayani Tuhan dengan tulus, dengan jiwa dan roh hidup kita.
lebih setia lagi di tengah-tengah situasi, kondisi yang saat ini tidak memungkinkan bagi kita semua. Tetapi mari kita akan tetap memandang kepada Tuhan. Jangan pernah kita pandang sekeliling kita, tetapi mari kita akan pandang pahala yang Tuhan beri, upah yang akan kita beri. Sebagaimana perkataan Tuhan, jangan kita gelisah, jangan kita pernah khawatir. Tuhan akan sediakan tempat bagi kita. Mungkin hari ini kita tidak punya rumah, mungkin rumah kita hanya sederhana, tempat yang sederhana, tetapi mari kita akan bersyukur. Tuhan sudah sediakan tempat yang lebih mewah lagi, yaitu di dalam kerajaan surga. Amin saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa hari ini Bapak Ibu saudara sekalian tetap percaya. Sampai hari ini Bapak Ibu masih tetap percaya. Mari kita akan tetap setia. Setia terhadap janji Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Tuhan sediakan tempat bagimu, bagi saudara dan saya, bagi kita semua orang yang percaya. Karena itu lakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kuasa yang ketiga saudara sekalian, kuasa daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama adalah Tuhan memberkati hidup kita. Lalu yang kedua, Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Lalu yang kuasa yang ketiga, yaitu memberikan kepada kita rasa nyaman, rasa sukacita. Mari kita akan baca di dalam kitab Injil Lukas tadi. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 tadi, ayatnya yang ke-53. Ayat yang ke-52 dan 53 berkata seperti ini. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara sekalian, kuasa yang ketiga memberikan sebuah sukacita yang besar kepada murid-muridnya. Karena apa? Ketika itu murid-murid mungkin sedang murung, sedang gelisah, sedang khawatir, sedang bimbang. Tetapi ketika mereka menatap Yesus naik ke surga, saudara, hati mereka bersukacita. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan great joy, ya, sukacita yang besar, great joy, sukacita yang besar. Mereka memiliki sukacita yang besar. Artinya saudara sekalian, mengubah hati murid-murid, mengubah kehidupan murid-murid Bapak Ibu. Ketika mereka gelisah, khawatir, bimbang, hati mereka semangat, mereka seperti dibakar oleh api Roh Kudus. Mereka kembali melayani Tuhan, mereka kembali bersukacita, mereka kembali beribadah dengan setia. Yang dulunya loyo menjadi semangat, yang dulunya putus asa menjadi orang yang memiliki pengharapan, yang dulunya orang yang tidak setia menjadi setia. Artinya saudara sekalian, ada satu gebrakan, ada satu loncatan yang luar biasa ketika mereka menatap Yesus ke surga. Saudara, kenaikan Yesus ke surga bukan merupakan satu cerita, bukan merupakan satu dongeng, tetapi sebuah kenyataan bahwa Yesus ada di surga. Tuhan berjanji, aku memberkati kamu, aku akan memberikan tempat surga bagi kamu. Itulah satu suara Tuhan, itulah satu berita sukacita yang luar biasa yang diberitakan hari ini buat Bapak Ibu semua. Dan itu akan memberikan pengharapan bagi kita, mengubah kehidupan kita, paradigma kita. Para murid-murid, hati mereka diubah, pikiran mereka diubah. Saya percaya saudara sekalian, ketika saudara mendengar hari ini berita tentang kenaikan Yesus ke surga, Tuhan akan mengubah hidupmu. Bahwa aku telah memperoleh berkat Tuhan. Tangan Tuhan selalu memberkatiku. Tuhan selalu menyediakan tempat. Kelak ketika kembali ke surga, Tuhan sudah menyediakan tempat. Oleh sebab itu, itulah pengharapan yang luar biasa, great joy yang besar, berita yang besar, berita yang sukacita yang besar, sehingga membuat kebangkitan bagi kita yang mengalami kelesuan. Kalau hari ini kita sedang menghadapi kesusahan besar, tetapi Tuhan akan curahkan segala berkat. Ada kebangkitan di tengah-tengah keluarga kita, ada kebangkitan di tengah-tengah ekonomi kita, ada kebangkitan di dalam kehidupan kita untuk kita lebih maju, lebih maju lagi. Ada loncatan-loncatan yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih gereja kita hari ini, mungkin 2 bulan kita tidak berjumpa, tetapi kita akan berjumpa. Ada satu hal yang luar biasa, ada satu kesaksian yang luar biasa, ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada keluarga-keluarga kita masing-masing. Dan saya tahu bahwa Tuhan selalu menyertai,
Bapak Ibu semua, bukan saja hari ini tetapi sampai selama-lamanya. Mari kita akan bangkit bersama-sama, beritakan sukacita besar kita terima hari ini melalui kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu, kita akan maknai bahwa kuasa kebangkitan Yesus senantiasa akan memberkati Bapak Ibu. Dia yang akan memberikan tempat, menyediakan tempat bagi kita semua. Lalu yang ketiga, bahwa Dia akan memberikan sukacita, gereja yang besar dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami bersyukur buat kuasa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kami orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mengimani, kami meyakini bahwa janji-Mu itu ya dan amin dan tidak akan berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Bahwa berkat-Mu lah yang membuat kami kuat, berkat-Mu lah yang membuat kami mampu, berkat-Mu lah yang membuat kami memiliki pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu kelak ketika kami kembali ke surga, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami. Itulah keyakinan kami, itulah kepercayaan kami Tuhan, bahwa Tuhan selalu mengasihi dan memberkati hidup kami. Karena itu Tuhan, izinkan kami untuk kami senantiasa mohon berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami terus memiliki hati yang bersyukur, memiliki hati yang bersukacita. Ada satu gereja yang luar biasa yang kami terima dalam hidup kami. Sukacita Tuhan yang membuat kami, kehidupan kami selalu bersyukur kepada-Mu. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas kami hari ini. Berkat-Mu buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Curahkan berkat-Mu ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika mereka susah, Tuhan hiburkan Tuhan hari ini. Ketika mereka menghadapi tantangan persoalan yang berat dalam hidup mereka, mohon kekuatan, keringanan Tuhan, sehingga mereka mampu. Dan Tuhan membuka terobosan bagi mereka semua. Berkat-Mu atas kami semua hari ini. Berkat-Mu atas kami semua hari ini. Berkat-Mu atas kami semua hari ini. Berikan rezeki Tuhan bagi kami semua. Berkat atas pekerjaan rumah tangga kami. Tuhan, kami percaya damai sukacita Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Bahwa kuasa kenaikan Tuhan yang ada ke surga hari ini boleh kami terima di dalam setiap pribadi hidup kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, Tuhan Yesus memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu Tuhan dan Rajaku. Merupakan komitmen hidup kita untuk kita selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Raja hidup kita. Haleluya. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu Tuhan dan Rajaku. Apa yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Haleluya Yesus. Segenap hidupku menjadi milik-Mu, kemuliaan-Mu. Tuhan nanti sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sama-sama tunduk kepala dan kita akan menerima berkat Tuhan
bisa satu dengan yang lainnya. Kalau firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah memberkati dalam hidup kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah online. Tuhan sudah memberkati dalam rangka kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu yang menjadi bekal dalam hidup kami, supaya kami dapat mampu menjalani kehidupan ini. Tuhan, curahkan segala anugerah berkat-Mu atas kami, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Berkat-Mu atas keluarga kami, berkat-Mu atas pekerjaan kami, berkat-Mu atas anak-anak kami, sehingga kami memperoleh penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan yang berjanji menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ia yang setia memenuhi janjinya. Sesuai dengan firman-Nya, Tuhan akan menyertaimu dimanapun kamu berada. Oleh sebab itu, angkatlah mata hatimu dengan percaya dan angkatlah kedua tanganmu ke atas dengan iman, serta terimalah segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya pagi, siang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.